Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Septi Stianingrum. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan mengambil program studi pendidikan akuntansi. Hari ini saya akan menerangkan tentang akuntansi dasar. Sebelum kita masuk dalam materi akuntansi dasar, kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan akuntansi. Akuntansi adalah seni untuk mencatat, meringkas, menganalisis, dan melaporkan data transaksi. Accounting juga memiliki peran yang sangat penting dalam sistem ekonomi. Apa tujuan akuntansi? Tujuannya adalah menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat. Akuntansi juga penting dalam dunia bisnis. Yuk kita sama-sama belajar. Akuntansi dasar mempelajari tentang pengukuran, penjabaran, atau memberi kepastian mengenai informasi keuangan yang akan diberikan kepada pihak terkait, baik pribadi, investor untuk menilai usaha, atau pemilik usaha. Karena perhitungan ini dapat melihat kondisi performa perusahaan dan memprediksi langkah dalam ke depan. Pada dasarnya, belajar akuntansi dasar membuka Anda untuk mempelajari ilmu akuntansi dan ilmu keuangan lainnya. Poin-poin penting yang terangkum dalam akuntansi, dan hal ini harus benar-benar dipahami di luar kepala agar bisa menjadi akuntan yang handal. Selanjutnya, konsep akuntansi dasar: debit kredit, penjurnalan, memastikan jurnal ke buku besar, membuat neraca saldo, menyajikan laporan keuangan. Pengertian persamaan akuntansi dasar adalah hubungan antara harta, hutang, dan modal yang dimiliki perusahaan. Tujuannya adalah sebagai dasar pencatatan pada sistem akuntansi yang artinya setiap kali terjadi transaksi harus dicatat dalam dua aspek, yaitu sisi kiri aktiva dan sisi kanan pasiva. Persamaan dasar akuntansi adalah keseimbangan antara sisi aktiva dan dengan sisi pasiva. Jika perubahan muncul akibat kejadian transaksi keuangan, maka keseimbangannya juga harus selalu dipertahankan. Untuk mempermudah dalam memahami, kita perlukan konsep ALOE. Apa saja itu konsep ALOE? Mari kita simak. A merupakan aset, L merupakan liabilities, OE merupakan owner's equity atau ekuitas pemilik. Persamaan dasar akuntansi yang berlaku berdasarkan konsep ALOE yaitu aset atau aktiva sama dengan kewajiban atau pasiva ditambah modal atau pasiva. Keterangannya yaitu aset atau aktiva adalah sumber ekonomi yang memiliki nilai guna bagi organisasi atau perusahaan. Sedangkan kewajiban itu terdiri dari hutang yang merupakan pasiva. Selain itu ada ekuitas, pemilik usaha atau modal usaha dengan selisih kewajiban pemilik usaha di masa depan. Nama dan nomor akun beserta saldo normalnya pada akuntansi dasar juga perlu dipahami nih. Seorang akuntan harus memahami pengertian akun merupakan elemen penting dalam pencatatan. Akun sendiri berfungsi sebagai formulir untuk mencatat transaksi sejenis dan dapat merubah posisi harta, kewajiban, dan juga modal usaha sehingga memudahkan seorang akuntan dalam menyusun laporan. Akun dalam akuntansi terdiri dari dua jenis, yaitu akun real yang dicatat pada neraca meliputi harta atau aset, kewajiban, dan juga modal. Sedangkan akun nominal, akun yang dicatat pada laporan laba rugi yang meliputi pendapatan dan beban. Pada nama akun biasanya diikuti dengan nomor akun dan juga saldo normal. Saldo normal adalah saldo yang menempatkan sebuah akun berada di posisi debit atau kredit. Akun-akun yang wajib dihafal dalam akuntansi dasar adalah sebagai berikut. Akun aset yang nomor awalan akunnya 1 dan saldo normalnya berada di debit. Sedangkan akun utang nomor awalnya 2 dan saldo normalnya berada di kredit. Akun modal nomor awalnya 3 dan akun normalnya di kredit.
akun pendapatan nomor awalnya 4 dan saldo normalnya di kredit atau beban nomor awalnya 5 dan saldo normalnya di debit. Nomor-nomor akun yang sudah saya sebutkan tadi menyesuaikan dengan jenis transaksi dan kebutuhan akuntansi perusahaan. Misalnya, akun kas yang merupakan bagian dari aset perusahaan A memberi nomor akun 101 atau akun pendapatan sewa perusahaan B menetapkan 405 sebagai nomor akun pendapatan tersebut. Setelah kita memahami nama akun dan penomorannya, kita juga pasti bertanya-tanya pada elemen yang berada pada akun seperti aset, utang, modal, pendapatan, atau biaya. Untuk memahami penjabaran dari masing-masing aset, nama aset, yaitu harta atau aktiva atau aset dapat diartikan sebagai segala sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau organisasi yang bernilai ekonomis di masa kini dan masa datang. Utang memiliki arti sebagai tuntutan atau hal yang harus dibayarkan kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Seperti contohnya, kita berhutang pada suatu bank, kita harus membayar, karena itu kewajiban kita untuk membayar apa yang sudah kita pinjam. Selanjutnya, modal adalah hak kekayaan dari perorangan sebagai pemilik usaha atau organisasi antara selisih harta atau aktiva dengan kewajiban. Pendapatan adalah penambahan jumlah harta atau aktiva karena hasil produksi dari keuntungan bruto atau pendapatan kotor. Beban dapat diartikan sebagai biaya. Adanya beban terjadi karena adanya biaya guna menunjang perolehan pendapatan. Aset dalam akuntansi juga perlu dipahami nih, karena aset juga disebut aktiva yang dianggap sebagai hal sangat penting dan krusial bagi keberlangsungan perusahaan. Aktiva dapat diartikan sebagai segala kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Kekayaan tersebut berupa sumber daya bentuk benda maupun hak yang dikuasai. Aktiva dibagi menjadi dua macam, yaitu aset lancar. Pengertiannya merupakan jenis aktiva yang paling liquid. Maksudnya, substansi tersebut paling cepat dan mudah untuk dikonversi menjadi uang tunai. Aktiva lancar memiliki siklus atau perputaran dan manfaat yang singkat. Umumnya, jangka waktu perputaran aset lancar selama 1 tahun atau dalam satu siklus normal perusahaan. Karena perputarannya yang cepat, manfaat dari aktiva lancar juga cepat habis. Tetapi setelah habis akan digantikan dengan modal atau aktiva lainnya. Keadaan tersebut terus dilakukan sampai dengan akhir periode. Contoh dari aktiva lancar seperti kas, piutang usaha, wesel tagih, persediaan, perlengkapan, investasi jangka pendek, beban dibayar di muka, dan penghasilan yang masih akan diterima ataupun mata uang lainnya. Yang kedua, aktiva tidak lancar. Aset tidak lancar merupakan aktiva yang dimiliki siklus dan masa manfaat lebih dari 1 tahun. Aset tidak lancar dibagi menjadi 3 bagian. Apa saja? Yaitu aset tetap. Aset tetap atau aktiva berwujud adalah modal yang memiliki wujud atau bentuk secara fisik. Aset tetap dimanfaatkan dan digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan produksi barang atau jasa, sehingga tujuan memiliki aktiva tetap adalah bukan untuk dijual kembali, tetapi digunakan dalam operasional perusahaan. Aktiva tetap dapat dijual oleh perusahaan jika masa atau umur manfaat dari kekayaan tersebut sudah habis, rusak, atau karena ada masalah lain. Contoh aktiva tetap adalah seperti yang digambarkan dalam AR yang akan saya tampilkan. AR adalah assembler atau sebuah web atau aplikasi yang menayangkan tentang gambar-gambar atau suasana yang kalian mau. Saya membuat AR untuk menunjukkan apa yang termasuk aset tetap. Ini adalah hasil scan Assembler Edu yang telah saya buat. Perlu diketahui, Assembler Edu adalah aplikasi AR yang dibuat khusus untuk keperluan dunia pendidikan. Dengan bantuan teknologi 3D dan AR, pengalaman belajar mengajar akan jauh lebih menarik dan menyenangkan. Dalam Assembler Edu ini, saya membuat beberapa item
yang merupakan aktiva tetap. Pembukaan Assembler Edu memerlukan waktu yang cukup tidak singkat. Mari kita tunggu. Ini merupakan gambar dari aset tetap, yaitu ada gedung, tanah, dan juga mobil. Saya menambahkan manusia untuk menambah kehidupan. Bisa kita lihat suasana kota yang telah saya buat di Assembler Edu ini. Ada perusahaan, toko, dan juga kantor pemadam kebakaran. Selanjutnya, aktiva tidak berwujud. Selain aset tetap, aktiva tidak berwujud juga digolongkan dalam kategori aset tidak lancar. Kekayaan tidak berwujud merupakan aktiva yang tidak nampak atau tidak terlihat secara fisik tetapi memiliki nilai dan manfaat bagi perusahaan. Adapun contoh dari aktiva tidak berwujud adalah goodwill, hak paten, hak cipta, hak guna bangunan, hak sewa, dan sebagainya. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu investasi jangka panjang. Investasi merupakan suatu modal yang difungsikan dengan tujuan untuk mendapatkan pertumbuhan kekayaan. Investasi jangka panjang yang dimaksud meliputi semua investasi jangka panjang yang dilakukan oleh perusahaan baik di masa sebelumnya atau masa sekarang. Sebagai contoh, perusahaan Maju Jaya melakukan investasi di perusahaan Sejahtera. Sebagai contoh, perusahaan Maju Jaya melakukan investasi di perusahaan Sejahtera bersama, maka perusahaan Maju Jaya harus mencatat aktiva berupa investasi tersebut dalam laporan neraca yang dimiliki. Oke, untuk kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi adalah belajar akuntansi dasar sangat membantu para pemilik usaha baik perusahaan maupun UKM. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.